Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya begini, kita terlahir juga karena cinta dan kita hidup juga karena cinta. Tetapi ketika cinta ini ada dalam pikiran kita yang berbeda-beda, bukan hanya cinta absolut dan cinta relatif, tetapi dalam pikiran kita sendiri akan berbeda-beda. Ditambah lagi kadar bahagia itu bertingkat-tingkat. Ada yang 10%, 20%, 30%, sampai 1 miliar persen, sampai total menjadi kebahagiaan yang penuh. Ini juga berbeda-beda. Memaknai kebahagiaan juga sama. Orang memaknai kebahagiaan pada umumnya adalah ketika harta berlimpah ruah, rumahnya 50 miliar, mobilnya 30, ada Ferrari, ada Lamborghini, ya kan, ada Rolls Royce, ada apa lagi, Bugatti, ya semacam itu berderet. Nah, ketika harta itu berlimpah ruah, lalu mereka menafsir inilah kebahagiaan. Itu keliru. Mari kita lihat di dunia sehari-hari, terlalu banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, dia tidak punya waktu untuk menikmatinya kok. Berpelukan dengan istri juga sebulan sekali, makan juga terburu-buru, nggak pernah dikunyah, langsung ditelan karena take off-nya jam 7, makanya sambil di mobil, hidupnya hilang. Taman bunga depan rumahnya yang begitu luas, biaya perawatannya 100 juta untuk tukang kebunnya itu, tapi yang menikmatnya orang lain. Dia pulang malam kok. Ya, mobil kita ada 10, yang diduduki berapa joknya? Jadi itu hanya imajinasi, hanya angan-angan dan hayalan saja ketika memaknai kebahagiaan dengan materi. Dulu waktu nenek moyang kita hidup primitif, yang tidak punya mobil, tidak punya TV, tidak punya kulkas, bahkan masih pakai koteka, di antara mereka ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Jadi akhirnya saya mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah di dalam diri kita. Kita mencari kebahagiaan nggak usah jauh-jauh. Kebahagiaan itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain kok. Ini yang perlu kita hayati. Kemudian lagi, semua orang kalau ditanya semua pengen bahagia, tapi di tengah perjalanan dia telah menyimpang. Yang dicari bukan kebahagiaan, tapi materi. Yang lebih gawat lagi, cara mendapatkannya menghalalkan segala macam cara. Habis. Setiap kita melakukan dosa, pasti akan mendatangkan siksa dalam hati kita. The feeling of guilty. Percaya atau tidak, semakin kau banyak dosa, tidurmu tidak akan pernah lelap. Debar jantungmu akan lebih dari kewajaran. Jantung itu berdegup 1 menit itu 7 kali 70 detakan, ya. Kalau jam 1 menit itu 60, kalau jantung 70, bisa lebih dari 100. Kenapa? Orang yang banyak dosa itu dikejar-kejar oleh the feeling of guilty, ketakutan. Fobia itu datangnya dari kejahatan yang kita lakukan. Bahwa Tuhan menjanjikan sorga di kemudian hari, neraka juga nanti di hari akhirat, tetapi nyatanya sorga sudah dibuktikan sejak kita di dunia ini, dan neraka juga sudah dibuktikan ketika di dunia ini. Replika dari sorga, replika dari neraka kita rasakan sehari-hari. Coba hari ini kita berbuat baik, menyantuni anak yatim, ngasih makan orang-orang miskin. Di malam harinya Anda akan merasa damai kok. Kebahagiaan yang Anda rasakan setelah Anda berbuat baik, Anda yang merasakannya. Tidurnya lelap, badannya sehat, rezekinya lancar, temannya banyak. Tapi ketika hari ini Anda membunuh orang, malamnya saya jamin Anda tidak akan bisa tidur kok. Ya, itu artinya bahwa kebahagiaan ini bagaimana rumusnya?
Definisinya bermacam-macam kebahagiaan, kadarnya juga bermacam-macam, tergantung kepada persepsi kita terhadap kebahagiaan itu. Tingkat kebahagiaan yang tertinggi yang Allah berikan kepada aulianya, kepada kekasih-kekasihnya, yaitu dihilangkannya rasa takut dan rasa sedih. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang sudah menjadi kekasih Tuhan dihilangkan oleh Tuhan rasa takut dan sedih. Nanti dua ini, takut dan sedih, nanti anak cucunya dari takut, gamang, ragu-ragu, was-was, bimbang, gaduh, gundah gulana, itu turunan dari rasa takut. Rasa sedih, kecewa, cemas, dan sebagainya. Dan itu semuanya akan mengganggu kenyamanan kita hidup ini. Jadi pada akhirnya ketika hati kita indah, apapun yang kita lihat menjadi indah. Tetapi ketika hatiku sedang gundah, maka semuanya menyebalkan dan menyakitkan. Maka artinya kebahagiaan itu adalah kondisi hati. Siapa yang merawatnya? Kita sendiri.